Pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Seperti biasa, kita sudah bersama dengan pakar hukum yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Siapa lagi kalau bukan Profesor Dr. Haji Sunarno Edi Wibowo SHM Hum. Langsung saja kita sapa, apa kabar Prof? Alhamdulillah baik-baik. Baik ya Prof, ya. Oke. Dan kita juga nggak lupa mau menyapa teman-teman perwakilan mahasiswa dan mahasiswi dari berbagai universitas Prof. Ada yang dari Universitas Trunojoyo Madura, ada yang dari PENS, ada yang UNER, ada yang dari UNKAS Jember. Jadi dari berbagai macam universitas kali ini sudah dihadirkan di studio yang nantinya juga akan langsung bertanya jawab kepada Prof. Bowo dan nanti langsung Prof. Bowo jawab di segmen kedua dan ketiga ya Prof? Iya. Oke, Prof, ini bicara soal Pilkada 2024, KPU baru saja menutup pendaftaran pencalonan kepala daerah pemilihan serentak tahun 2024 beberapa waktu yang lalu. Bahkan KPU sampai membuka perpanjangan pendaftaran sampai tanggal 4 September lalu, khususnya bagi daerah yang memiliki calon tunggal. Sampai akhirnya batas akhir pendaftaran telah ditutup dan KPU telah mencatat ada 41 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon atau calon tunggal pada Pilkada 2024 kali ini. KPU menyatakan 41 daerah itu terdiri dari satu provinsi, 35 kabupaten, dan 5 kota. Bahkan di Jawa Timur sendiri, Prof, terdapat 5 daerah yang akan melawan kota kosong, yaitu Kota Surabaya, Pasuruan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Trenggalek. Jumlah ini termasuk cukup banyak, Prof, dan menjadi sorotan berbagai pihak. Kalau Prof Bowo sebagai pakar hukum lihat fenomena ini seperti apa nih, Prof? Ini sebetulnya ya ada plus minusnya, ada yang untung atau tidak. Ini menjadi satu Undang-Undang 10 2016 pasal 54D ya. Itu bumerang juga. Kalau sampai tidak memenuhi 50% pemilih, ini akan tidak bisa lagi. Nanti dari Kemdagri akan menunjuk ke KPU siapa yang diangkat, jadi bisa PLT, ya toh. Nah, berarti gagal. Kalau sampai kotak kosong yang menang, harus mencapai 50 lebih loh ya. Lebih satu aja. Lebih satu aja. Nah, ini in case kalau memang ternyata yang menang adalah kotak kosong, tadi Prof Bowo bilang ditunjuk langsung oleh nanti Kemdagri. Untuk menunjuk KPU juga bersamaan itu. Nah, itu yang berbahaya kalau kotak kosong seperti itu. Apa Prof berbahayanya? Berbahayanya kalau nantinya yang menang kotak kosongnya. Yang menang kotak kosong loh ya. Sepanjang sejarah pernah Prof pada tahun 2018 di Makassar menang kotak kosong nih. Kalau Prof Bowo melihat fenomena itu kurang lebih akan terjadi juga nggak di tahun 2024 ini? Atau justru mungkin yang menjadi calon tunggal ini akan menang? Ya bisa saja. Tapi ya kalau sampai kotak kosong yang menang, berarti kan nggak diinginkan rakyat, nggak diinginkan masyarakat. Berarti pemilih itu nggak setuju juga. Sebetulnya kurang sempurna ya. Dalam arti kalau demokrasi itu seharusnya jangan sampai rekomendasi ini dimonopoli. Itu yang menjadi persoalan ketika rekomendasi dimonopoli, jadi menjadi kotak kosong. Kalau ya minimal semua harus jangan sebagai koalisi dan sebagainya. Ini sebetulnya persoalan yaitu tadi boleh saja koalisi, tapi ada plusnya itu kan. Ternyata ada kotak kosong. Kalau Prof Bowo melihat faktor apa yang menyebabkan akhirnya di beberapa daerah ada kotak kosong, terutama di Surabaya juga wali kota nanti pasangan Eri dan Armuji juga nanti akan melawan kotak kosong. Faktor apa yang menyebabkan hal itu, Prof? Rekomendasi. Rekomendasi ketika dia mengajukan, tapi nggak ada ya calon independen nggak ada. Nah, kalau ada calon independen bagus, tapi persyaratan ditempuh. Persyaratan untuk menjadi satu ya kepala daerah itu harus ada rekomendasi dari partai politik. Contohnya, kalau Jakarta itu untung aja ada keputusan MK ya toh. Kalau nggak ada keputusan MK 60/70 tahun 2024, nah ini akan terjadi kepincangan. Jadi harus memenuhi satu berapa persentasenya gitu. Tapi sekarang kan nggak boleh. Tapi kalau ditutup, dikarenakan partai yang tidak di parlementer ya, nggak di parlemen ya, masuk sistem parlementer di parlemen ya. Itu susah sekali kalau tidak ada di parlemen. Minimal harus koalisi memang benar. Bisa mencapai 10% lah. Tapi sekarang ini adalah satu
ada kotak kosong. Kenapa terjadinya kotak kosong kan begitu? Berarti mau mencalonkan tertutup untuk rekomendasi. Oke. Partai-partai loh ya, gak memenuhi soalnya. Nah ini yang menjadi satu demokrasi tidak lagi normal. Oke. Nah, Prof, kita berbicara tentang rekomendasi yang tadi Prof Bowo sudah sebut nih. Ya. Contoh saja di Surabaya, pasangan Eri Cahyadi dan Armuji ini diusung oleh 18 partai. Nah, Artinya partai-partai itu berkumpul menjadi satu untuk mengusung satu calon saja. Akhirnya partai-partai lain ini yang mau mengusung calon dari kadernya sendiri kan tidak ada. Apakah memang partai itu sampai sekehabisan kader itu, Prof? Sehingga akhirnya ya sudahlah, daripada kita keluar dana lebih lagi, kita melawan calon-calon yang udah pasti kuat, akhirnya bergabung aja gitu jadi satu. Kalau Prof Bowo melihat seperti apa? Lah ini saya mengingat pada zamannya sebelum adanya reformasi ya, 19 ya, kalau nggak salah tahun 98. Itu dulu ada PDIP, PP sama Golkar kan. Nah, kalau mau masuk menjadi caleg, katakannya pilkada, itu harus ada scratching, apa ya, kalau nggak salah bukan scratching toh, ya harus ada satu penelitian. Nah penelitian diteliti dulu, nah diteliti pada militer, dulu zamannya Pak Harto kan militer, Bakortanas dan sebagainya kan gitu. Nah ini buka dan sebagainya, jadi harus ada gawangnya gitu. Lah ini kan kembali lagi. Nah, seharusnya hal-hal ini ketika sudah demokrasi terbuka, kok ada seperti ini lagi. Ternyata apapun politik itu ya nggak baik-baik saja. Kalau kita bicara demokrasi ya berikan peluang. Jadi hak-hak untuk demokrasi itu beri peluang. Meskipun itu yang rekomendasi tertutup, kalau sampai ada kotak kosong berarti apa? Berarti gagal demokrasi itu sebenarnya. Oke, Prof Bowo tadi sudah singgung demokrasi yang gagal. Ya. Dengan artian apabila ada calon tunggal yang melawan kotak kosong, masyarakat dirugikan karena tidak disajikan oleh berbagai macam calon yang bisa dipilih. Kalau Prof Bowo melihatnya, bagaimana cara supaya nanti pilkada 5 tahun ke depan tidak terjadi seperti ini lagi? Nah itu seharusnya harus adanya salah satu bagaimana koalisi harus ada pembatasan. Jangan sampai koalisi semua partai, dukung semua. Jadi koalisi gendut ya, semua partai berkumpul menjadi satu untuk mendukung satu paslon. Seperti salah satu contohnya di Jakarta, mendukung Ridwan Kamil. Sementara ini menarik Prof. Secara survei Ridwan Kamil hanya posisi nomor 3, nomor 1 adalah Pak Anies Baswedan, nomor 2 ada Pak Ahok. Tapi kenapa akhirnya semua partai jadi satu berkumpul mengusung Ridwan Kamil seolah-olah memang sudah diskenario untuk melawan kotak kosong. Kalau Prof Bowo melihat fenomena Jakarta seperti apa nih Prof? Ini nggak demokrasi istilahnya. Jadi apa yang dimaksud demokrasi itu harus memberikan ya bangsanya, rakyatnya, masyarakatnya bisa, jangan sampai kalau dulu kita kembali lagi ya, flashback ke belakang. Kalau dulu Surabaya itu nggak usah, Surabaya nyoblos. Yang bisa itu adalah musyawarah mufakat, ya hanyalah DPR, ya toh. Ya, 45 katakan Surabaya itu aja yang bisa untuk mengusung wali kota kan. Oke, kalau Prof Bowo bilang tentang itu tadi, apakah 45 itu yang nantinya bisa nyoblos gitu Prof? Apakah memang betul-betul sudah mewakili suara rakyat atau mewakili kepentingan sendiri-sendiri Prof? Dari pemilu ya, pemilihan umum ini, legislatif ya, itu jadi kan. Nah, akhirnya Surabaya ini kita bicara spesifik Surabaya 45. Lah 45 itu yang bisa untuk mengangkat DPR, berarti 45 orang. 45 orang ini. Iya. Apakah cukup sudah mewakili suara rakyat 45 orang itu? Sekarang ternyata Undang-Undang Dasar kan diamandemen. Ketika diamandemen sekarang yaitu pemilihan langsung. Ternyata diubah lagi seperti ini kan berarti apa? Berarti kembali lagi kayak dulu, tapi nggak disadari sebetulnya. Jadi nggak memberikan sesuatu masyarakat yang ingin ingin menjadi satu pemimpin kan itu. Berarti kalau satu kotak kosong ini ya mohon maaf, ini apa yang dicanangkan, apa yang dengung-dengungkan demokrasi ini saya kira tidak bersesuaian dengan harapan sebetulnya. Kan demokrasi itu adalah amanat dari rakyat, kan gitu.
Kalau apakah kota kosong ini ada amanat, itu yang ini. Saya mendapatkan mandat dari rakyat, kan gitu. Oke. Ternyata kalau kota kosong berarti nggak ada mandat nantinya. Tapi ada yang bilang juga kota kosong itu juga termasuk salah satu mandat dari masyarakat, artinya masyarakat tidak ingin memilih pemimpin yang satu-satunya itu. Iya, nah ini kan kalau dengan demikian kan kalau sampai nggak bisa kan nggak ada mandat, Oke. ya kan? Nah mandat dari rakyat kan itu. Nah kalau ini kan ya pas-pas juga kalau sampai menang kota kosong ini juga menjadi tercoreng juga nantinya yang nyalonkan itu. Demokrasi kita juga ikut tercoreng, Prof. Saya itu dong, ya tercoreng dong. Seharusnya demokrasi itu harus ada rival, itu demokrasi. Kalau demokrasi kan rival, Oke. nggak monopoli kan gitu. Oke. Nah, ini untuk Surabaya ya, Prof. Surabaya kan kita mengalami kota kosong juga untuk pemilihan wali kota. Dan pada akhirnya tidak ada debat kan, Prof, karena tidak ada lawannya. Nah, untuk mengetahui visi misinya seperti apa, Prof, kalau memang tidak ada debat? Ya misi-misi dengan di sini aja, Surabaya TV ini aja ya. Hukum di mata bawah aja. Berdebat di sini aja. Oke. Kalau Prof Bowo sebagai Ya. pakar hukum menganjurkan kepada masyarakat yang nanti akan ikut memilih dalam pilkada, maunya sebetulnya memilih yang memang sudah pasti calon tunggal aja atau kota kosong gitu. Kalau Prof Bowo melihatnya seperti apa? Saya nggak bisa memaksakan itu kembali ke haknya masing-masing rakyat, masing-masing masyarakat, masing-masing semua itu kembali ke haknya. Jadi saya nggak mau mengebiri, nggak mau main sesuatu yang nantinya persoalan demokrasi ini dipolitisikan sehingga harapannya itu sebetulnya kalau bisa itu jangan sampai ada kota kosong. Oke. Sebetulnya meskipun apapun ya katakanlah ya diangkatlah ya meskipun itu kalah dan sebagainya, ini meramaikan demokrasi kan. Kalau gini kan sepi, kalau hanya kota kosong kan sepi, bukan demokrasi. Terus Tapi bagaimana? kalau menimbulkan calon-calon yang memang untuk istilahnya genap-genapan aja supaya tidak ada kota kosong juga gimana menurut Prof Bowo? Loh, itu mencerminkan kan meskipun ada rivalnya katakanlah itu. Setidak-tidaknya ada rivalnya seperti itu, Prof. Iya, kalau nggak ada rivalnya ya kalau pemilihan desa itu namanya bumbung kosong. Oke. Lawan bumbung kosong gitu loh. Oke. Ya. Nah, Prof, seperti yang kita ketahui kan, putusan MK kemarin itu memang sudah diberikan supaya ini juga menjadi angin lega agar harapannya banyak daerah yang tidak mendapati kota kosong. Tapi ternyata setelah putusan MK itu tetap ada banyak sekali daerah-daerah yang menghadapi kota kosong, sekitar ada 41 itu sendiri. Apakah Prof Bowo melihat putusan MK kemarin itu tidak terlalu efektif atau ada kekurangan apa, Prof, dalam putusan MK itu sehingga pilkada tahun ini kita masih banyak mendapati kota kosong di berbagai daerah? Ya, saya paham. Ya memang namanya mahar itu ya mahal juga mungkin. Pertama itu ya rekomendasi itu nggak membalik tangan, sehingga orang mau masuk nggak bisa seperti dulu, harus diberikan rekomendasi sehingga bisa untuk mencalonkan sebagai kepala daerah ya. Nah, kalau seperti ini berarti demokrasi itu nggak baik-baik saja untuk 2024 ini kalau sampai ada kota kosong. Kalau segitu banyak loh ya di Indonesia loh ya. Berarti apa? Berarti permainan-permainan tentang satu politik ini ternyata rakyat tahu bahwa sebetulnya kan nggak tahu loh. Rakyat itu nggak tahu apa-apa loh. Ternyata ada kota kosong. Ternyata begini, begitu, begini. Loh. Kalau melihat visi dan misinya demokrasi ini kan sebetulnya memberikan kebebasan rakyat untuk memilih dan dipilih kan. Ternyata kalau sudah seperti ini, berarti nanti harus ada aturan kembali, ada regulasi sehingga jangan sampai ada kota kosong. Bagaimana caranya? Oke, ini menarik nih. Gimana caranya pilkada ke depan tidak akan ada kota kosong? Oke, nanti akan dijawab oleh Prof Bowo setelah yang satu ini. Maka dari itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hukum di Mata Bowo.
Baik pemirsa, bertemu lagi di Hukum di Mata Bopo. Nah Prof, kita balik lagi nih bicara tentang kotak kosong nih Prof. Tadi mungkin mau dijawab sedikit nggak Prof, singkat aja. Gimana Prof caranya supaya ke depan tidak ada kotak kosong lagi? Sebetulnya ada regulasi tulisan KPU bahwa tidak akan ada kotak kosong, sehingga kalau ada kotak kosong berarti apa? Berarti ada satu penundaan tentang pemilihan kepala daerah. Penundaan dalam arti apa? 5 tahun ke depannya. Ya, seperti pas 5 10 2016, nah itu apa? 2009 katakanlah 2004 katakanlah kalah ya, menang kotak kosong, berarti kan susah. Itu sebetulnya ada kotak kosong untuk pendaftaran masih diperpanjang 3 hari. Ternyata enggak diperpanjang ternyata masih akhirnya nggak efektif juga ya Prof ya. Iya, Setelah diperpanjang juga tidak ada yang mendaftar juga. Tidak ada yang mendaftar. Ada cara lain mungkin Prof yang lebih efektif? Ya cara lain yang lebih efektif, ternyata ya kita itu demokrasi oke lah seperti itu. Kalau begini terus, apa bedanya dengan Undang-Undang Dasar 45? Kembali lagi seperti dulu, lebih baik nggak ngambur-ngamburkan uang. Terus bagaimana uang yang sudah keluar? Ini demokrasi kan untuk memilih satu kepala daerah. Ini uang itu ada dana loh ya. APBN, ada APBD bersamaan. Berarti kan menggamburkan uang. Berarti kan nggak efektif kalau ada kotak kosong. Seharusnya apapun bentuknya seharusnya harus ada rivalnya lah. Tapi ada pembandingnya lah. Kita tahu ya Prof, biasanya kalau misalnya lawannya kotak kosong, kemungkinan utama adalah karena memang calon yang akan maju lagi ini terlalu kuat, atau biasanya mereka petahana yang memang sudah menang di pilkada tahun lalu. Akhirnya mungkin calon-calon yang akan maju nanti, alah percuma buang-buang duit mau majuin calon, toh yang maju sekarang itu memang ada calon yang kuat. Contohnya seperti Eri dan Armuji sekarang. Kuat itu. Akhirnya calon-calon yang akan maju nanti akan mikir-mikir lagi, kalau mau ngelawan juga sia-sia gitu loh Prof. Kalau menurut Prof seperti apa untuk mengatasi hal seperti ini nih? Nah, berarti aturan ketika ada kotak kosong berarti khususnya pemilihan kepala daerah tidak diadakan. Tidak diadakan. Ada aturan spesifik tentang adanya Undang-Undang 10 2016, ada konsideran dan lainnya, mengatur lainnya, ada peraturan pemerintah yang lainnya, ada peraturan KPU yang lainnya. Kalau itu loh ya. Kalau kotak kosong berarti kan sayang uang yang sudah keluar itu loh. Sayang artinya, karena toh ujung-ujungnya menang juga calon tunggalnya, seperti ya, itu maksudnya Prof. Menang juga, tapi kan masyarakat kan kotak kosong ya. Terus nyoblosnya itu loh berbondong-bondong ke buang-buang dana ya Prof ya. Dana dan ya bukan dana lagi, tapi kasihan toh ke bilik-bilik itu kan kasihan toh. Ya kalau ada orang tua-tua ya kasihan, itu kan ya itulah yang menjadi salah satu ternyata PR besar ya Prof ya. PR besar, berarti ada hal-hal yang memang kelemahan-kelemahan dari demokrasi pemilihan kepala daerah, itu ada sesuatu yang kurang. Nah kalau nanti jangan-jangan jangan sampai ya nanti akan terjadi nanti pemilihan presiden ya kotak kosong lagi. Itu kan akan ke sana kan. Bisa jadi ya Prof. Bisa jadi kan. Kalau kuat, kalau kuat saya nggak nyalonkan kan sia-sia dan sebagainya. Itu kalau tadi ditanyakan oleh mohon maaf Mbak Angel ya, tanya itu seperti itu. Ini hanya kepala daerah. Ya. Nanti jangan-jangan ke presiden, pileg. Nah itu kan menurut pandangan saya ada kemungkinan ke sana ya Prof nah ya. Itu harus ada regulasi nanti yang mengatur lah. Prof tadi sudah sempat Prof bawa singgung juga, menurut aturan itu jika perolehan suara calon tunggal tidak mencapai lebih dari 50% atau bisa diartikan kotak kosong, yang menang maka daerah tersebut akan dipimpin oleh seorang pejabat sementara atau PJS dan akan dilakukan pemilihan ulang pada pemilu selanjutnya, yaitu pemilu 5 tahun ke depan. Namun beberapa waktu yang lalu Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan bahwa jika kotak kosong yang menang, skema pemilihan ulang saat pilkada 5 tahun lagi itu terlalu lama. Pihaknya mengusulkan pilkada ulang dilakukan pada tahun depannya, yaitu 2025, jika di pilkada 2024 di suatu daerah dimenangkan oleh kotak kosong.
kosong. Namun, hal itu masih sebatas usulan Prof yang akan dikonsultasikan lagi nanti dengan KPU dan dengan Dewan Perwakilan Rakyat selaku pembuat undang-undang. Nah, Prof Bowo ini sebagai pakar hukum menanggapi hal ini seperti apa? Apakah Prof Bowo juga setuju dengan usulan dari Ketua KPU ini? Tahun lagi ya berarti ya? Ya. Bukan tahun 2029 berarti ya? Ya. Ini usulan ya? Masih bersifat usulan. Kalau tadi apa yang saya sampaikan ya, 5 54 tahun. tadi ya, 51% tadi ya, dan 10 tahun 2016, berarti kan kalau sampai kurang berarti kan 2029. Dan itu dianggap terlalu lama. Terlalu lama. Oke, Prof setuju nggak kalau itu terlalu lama? Kalau saya sendiri, maksudnya berarti kalau 1 tahun bukan apa-apa, berarti nantinya muspro, anggaran itu muspro. Oke. Di samping anggaran juga nanti 2 kali lagi kan, ada 2 kali pemilihan kan, ada 2 kali. Oke, ini terkait anggaran ya Prof ya? Anggaran, kalau saya anggaran di samping itu ya, kenapa kok sekarang ini serentak? Kok seperti dulu kan ada pemilihan bupati, pemilihan gubernur, pemilihan DPR, ya toh, baik tingkat 1, tingkat 2, sampai pusat, pemilihan presiden. Jadi dulu disibukkan oleh pemilu terus-terusan ini negara kita itu, akhirnya diserentakkan kayak gitu. Oke, Prof, ini kita ngomong misalnya ya, Prof. Ya. Kalau misalnya yang seandainya kita lakukan pemilu lagi, tapi yang menang kota kosong lagi gimana nih, Prof? Nah itu berarti hukum belum menjangkau ke sana. Maksud saya, jangan sampai hukum itu akan menjangkau ke sana. Berarti regulasinya itu harus memang benar-benar untuk filosofisnya ke depan. Jangan sampai hukum itu kita di sini, ternyata permasalahan bisa di sana. Hukum belum mengatur. Oh, oke. Ya. Harus ada regulasi yang mengatur bahkan untuk hal-hal yang belum pasti akan terjadi. Belum terjadi, harus diatur. Oke. Nah, kalau itu sampai 2 kali seperti ini, berarti apa? Berarti harus ditunjuk. Nah, khususnya Mendagri sehubungan dengan DPR kan gitu. Okay. Berarti harus ada apa ya? Ada hal-hal yang membuat regulasi itu jangan sampai nanti hal-hal yang ini terulang kembali ya. Oke, artinya ada regulasi yang harus diperbaiki ya, Prof? Benar. Oke, Prof, ini kita langsung ke pertanyaan untuk para teman-teman dari universitas. Boleh kita kasih kesempatan ya, Prof? Monggo. Silakan untuk pertanyaan pertama. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Najwa Irunisa dari Universitas Airlangga. Seperti yang telah disebutkan tadi di sesi pertama, ada sekitar 18 partai yang mengusung hanya 1 calon kepala daerah. Untuk itu, apa yang seharusnya dilakukan oleh partai dan juga pemerintah untuk mengatasi akar masalah yang menyebabkan rendahnya partisipasi dalam proses pilkada? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Begitu ya. Sebelum kita masuk ke apanya, lebih ke gini, Prof. Faktor apa dulu, Prof, yang menyebabkan akhirnya orang-orang tuh seperti seolah-olah, duh males deh berpartisipasi, udah biarin calon tunggal aja gitu? Ya sebetulnya ya apapun bentuknya itu, ya pemerintah turun tangan atau partai turun tangan, sehingga ini adalah merupakan bentuk-bentuk dari membiarkan demokrasi nggak terbentuk. Dalam arti demikian. Jadi 18 tuh, gak main-main partai tuh ini. Semua dari 1. Kalau gitu apa milih partai dulu, ya kan? Nggak milih partai A, partai itu apa, milih DPR kan? Tidak mewakili kita kan berarti. Oke. Kalau gitu kan gak mewakili kita. Bagaimana sebetulnya peran dari masyarakat? Nah, peran masyarakat kalau sampai seperti ini, untung nggak memboikot. Kalau memboikot malah masa kan gitu bisa saja. Kalau lawan kota kosong ternyata apa yang dicoblos kan tuh, mana yang disenangkan, nggak ada. Jadi bisa-bisa nanti masyarakat enggan menyoblos di pilih-pilih itu loh. Oke, permasalahan pertama adalah gimana kalau yang menang kota kosong. Permasalahan kedua adalah kalau ngelihat udah calonnya calon tunggal dan lawannya kota kosong, malah masyarakat males berpartisipasi, akhirnya golput itu kayak gimana nih, Prof? Kalau akhirnya malah golput seperti dan itu. sebagainya kan repot. Oke. Bisa saja. Apa artinya daripada ini kita buang-buang energi kan? Ya. Toh hasilnya ya seperti itu. Kita ke sana gitu. Menurut saya pribadi loh ya, pendapat saya, ya kalau ada sesuatu resepsi kan itu,
kelihatannya resepsi itu nggak dihadiri oleh pengunjung, nggak dihadiri oleh yang diundang, itu kan kosong berarti. Oke. Dalam arti gini loh. Bentuk kegagalan demokrasi juga ya, Prof? Aduh dulu kita ngomong dulu, kegagalan dulu ya, Oke. Mbak Inul ya. Bukan kegagalan dalam arti ya oke lah. Berarti apa? Demokrasi itu adalah pesta kan? Oke. Pesta rakyat kan? Pesta rakyat. Bener kan? Tapi kalau tidak dihadiri oleh rakyat, atau rakyat merasa tidak menikmati pestanya karena calonnya melawan kota kosong, Ya indikasi gagal. gagal ya, Prof ya? Iya. Oke. Jadi demokrasi gagal. Oh. Tapi nggak tahu, orang-orang rakyat nggak tahu. Ini kegagalan nggak tahu. Jadi begini, ada teori Schaeffer. Gagak itu kan hitam. Oke. Ternyata ada gagak putih. Berarti gugur kan ini. Salah satunya seperti itu. Oke. Ini teori. Teori ya, Prof ya? Ya, seperti itu. Bukan teori saya, tapi saya mengadopsi dengan teori Schaeffer tadi seperti itu. Oke, siap. Baik, Prof, ini pertanyaan selanjutnya boleh kita Ya, kasih ya. kesempatan ya, Prof? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Sabila Diapati Imran dari Universitas Airlangga. Saya ingin bertanya, Prof, seberapa efektif dan adilkah sistem pilkada dapat merefleksikan kehendak rakyat jika kotak kosong dapat memenangkan pemilihan? Serta apakah peraturan yang ada mengenai kotak kosong cukup memadai untuk mencegah manipulasi dan menjaga integritas proses pemilihan? Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaannya Gimana nih, Prof? bagus ini. Iya. Satu integritas sih nggak ada itu. Ini kan integritas. Menurut Prof Bowo nggak ada? Berarti kan ya ada kan. Kalau sampai kotak kosong itu ada itu kan berarti kan apa? Artinya termasuk di Surabaya juga nggak ada, Prof? Ya tadi sampai ada kotak kosong ini, Surabaya ini kota besar loh ya. Nomor 2 dari Jakarta loh ya. Ini gak main-main loh, sampai ada kotak kosong ini berarti kan mempermalukan demokrasi. Oke. Orang yang jawab seneng, tapi demokrasi seperti ini berarti apa Surabaya ini? Kalau gitu nggak usah demokrasi lah, kembali ke Undang-Undang Dasar yang lalu. Nggak usah dipilih rame-rame, dipilih 2. Kalau Surabaya dipilih 45 DPR cukup, DPRD kan cukup. Oke. Nah kalau gitu kan kembali, berarti ini sudah ada cerminan-cerminan bahwa ada segala sesuatu yang berhubungan dengan amandemen Undang-Undang Dasar ini sudah mulai kelabu loh ya. Kalau ada kotak kosong berarti kelabu. Kelabu itu apa? Kembali lagi lah ke sana dulu. Oke. Undang-Undang Dasar 45 yang aslinya yang memang seperti itu. Kalau kita bicara kotak kosong, Oke. larinya akan ke sana ujung-ujungnya. Berarti apa? Ya, ini integritas dan sebagainya saya kira perlu dipertanyakan juga. Kalau sampai nanti ada kotak kosong. Mungkin bisa diperjelas, Prof. Ini integritas siapa yang akan dipertanyakan kalau ada kotak kosong nih, Prof? Lah integritas partai dong. Partai ya. Loh, partai 18 ya. Semua ngumpul jadi Ngumpul satu. dari satu. Oke. Rame-rame ya. Kalau kita flashback sebenarnya di Jakarta juga hampir melawan kota kosong kan, Prof? Ridwan Iya. Kamil itu juga hampir melawan kota kosong. Setelah ada putusan MK, akhirnya PDI juga mengusung calonnya sendiri. Menjadi Iya. angin segar juga untuk PDI. Nah, Iya. kenapa fenomena ini tidak bisa terjadi di tempat lain, Prof? Nah, ya tadi sebetulnya kita bicara masalah politik itu di luar dugaan yang ada. Jadi politik itu mengalahkan segala macam cara, aturan pun diterobos, aturan pun bisa disiasati, aturan pun bisa dipegang. Contohnya, kalau kita demokrasi kan, kita memilih itu kalau satu itu bukan demokrasi kan, namanya kotak kosong. Nah kan? Nah, ini sebetulnya kita bicara politik itu tidak di luar dugaan. Ya makanya saya kurang begitu seneng ya. Kalau gitu ya hukum itu bisa saja. Jadi proses, berarti politik adalah proses hukum kan. Berarti aturan undang-undang dikalahkan dengan proses tadi ya. Seharusnya demokrasi aturannya kan begitu. Ternyata nggak tahu ada kotak kosong. Oke, artinya ada suatu kemacetan demokrasi yang terjadi salah satunya juga di Surabaya karena Surabaya juga yang akan mengalami kota kosong ya, Prof ya. Biasanya besar loh. Surabaya ini sentralnya dari Jakarta ke Surabaya. Jakarta itu Jakarta masih ada lawan. Kalau di sini nggak ada lawan. Jadi ini kota besar kalau Surabaya ini.
Oke. Nah, Prof, menurut Prabowo siapa yang diuntungkan dan dirugikan dengan adanya kota kosong? Tapi tahan dulu, Prof, karena nanti akan kita jawab setelah yang satu ini. So, pemirsa jangan kemana-mana, tetap dihukum di Mata Bowo. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Prof, tadi terakhir pertanyaan kita yang belum sempat terjawab, siapa yang diuntungkan dan dirugikan dengan adanya kota kosong ini, Prof? Kalau kita bicara masalah ya nantinya kalau sampai terjadi ya, kita sudah ada aturan 10 dari 2016, 13 2018, 1 peraturan pemerintah 1 2015 peraturan pengganti. Jadi sebetulnya yang diuntungkan itu adalah kalau kita aturannya tadi ya, soalnya kalau nggak memenuhi 50%, nanti akan terganjal oleh aturan yang saya sampaikan. Berarti nanti ada terulang dalam arti nanti diulang kembali. Kalau sampai ada kota kosong, sebetulnya diuntungkan, masa melawan kota kosong kalah? Ya. Walaupun pernah dalam sejarah satu kali, tapi mayoritas menang pasti ya, Prof? Menang, kalau mayoritas menang kan. Kenapa? Ya kalau nggak menang kan kebacut. Kelewatan kalau nggak menang sampai melawan kota kosong sampai kalah. Berarti kan nggak diinginkan. Oke. Ini kalau saya sih lebih baik ada rivalnya, lebih elegan, lebih tidak nantinya kalau sampai kota kosong menang, berarti malunya 2 kali itu. Oke, jadi artinya yang diuntungkan adalah calon tunggal itu dan yang dirugikan tentu masyarakat karena disuguhkan dengan pilihan yang tidak banyak ya, Prof? Tidak banyak. Ya kalau ada pertanyaan benar salah dan sebagainya, benar atau pilihan alternatif kan itu. Oke, jadi nggak ada pilihan berarti kan, seperti itu kalau sampai ada kota kosong seperti itu. Pilihannya nggak ada. Oke, baik, Prof, kita lanjut ke pertanyaan untuk teman-teman dari universitas, boleh ya, Prof? Oh boleh. Silakan, waktu dan tempat kami sediakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Naila Mzabil Alia dari Universitas Erlangga. Saya ingin bertanya, Prof. Jadi menggunakan hak pilih merupakan hak dari setiap warga negara dan kami sebagai Gen Z kemungkinan ini adalah kali pertama kami untuk mengikuti pilkada dan kemudian kami merasa bahwa calon kepala daerah ini kurang memenuhi kriteria kami dan kami kurang serk. Apakah menurut Prof, apakah yang harus kami lakukan? Apakah golput atau mencoblos semua calon yang ada karena menurut kami itu adalah hal yang paling bagus begitu. Oke. Ini suara hati Gen Z, Prof, generasi Z. Gimana nih, Prof? Apalagi baru pertama kali nyoblos, betul. Baru pertama ingin menyoblos. Kan gitu kan? Iya. Saya tahu artinya, dari hatinya tahu loh. Saya tuh nyoblos kok ada kota kosong. Seakan-akan nggak srek gitu. Kalau nggak srek gimana? Pilih kalau kota kosong atau golput saja sekalian, Prof? Nah, ini kan pertama kali ya. Ini pertama kali menyoblos loh ya. Nanti akan 5 tahun lagi kan. Ini pertama kali nyoblos kok begini gitu. Berarti apa? Berarti dari mahasiswa sudah gak berkenan kalau ada kota kosong. Gak berkenannya apa? Loh, saya ini menyoblos kok hanya kota kosong. Ya kan? Berarti kan ada apa? Berarti kan nggak ada pilihan kan ini. Kalau bicara masalah ada kota kosong nggak ada pilihan. Pilihan dalam arti apa? Pilihan dalam demokrasi. Kesempatan yang saya bisa nyoblos ternyata nggak ada pilihan. Akhirnya apa? Ya dalam artinya kecewa kalau saya lihat. Lalu kalau misalnya masyarakat tidak disuguhkan dengan pilihan calon pimpinan mereka, boleh dong masyarakat memilih untuk tidak memilih gitu? Boleh, haknya. Nggak memilih itu yang rugi kan salah satu ya otomatis partai juga. Partai dipermalukan kan dengan rakyat kan. Kalau ada sampai 18 ya, partai politik sampai koalisi. Ternyata yang menang kota kosong. Berarti apa? Berarti rakyat gak menghendaki adalah politik berarti kan gitu. Kalau sampai ada kota kosong. Yang suara tadi itu adalah suara yang murni. Karena suara dari mahasiswa ya. Nggak punya kepentingan. Terutama Gen Z ya, Prof ya. Iya, kayak tadi ya. Ya mohon maaf.
tadi sudah apa yang dirasakan ya hatinya. Saya baru sekali memilih kok ada seperti ini kan gitu. Sebetulnya kalau bisa ada yang lain, rival lain enak, jadi ada pilihan. Akhirnya bisa diseleksi yang terbaik dari yang terbaik ya, Prof. Oke. Kok begini, saya baru pemilihan. Kok begini nih, nah oke. Boleh Prof, kita lanjut ya ke Prof, ke pertanyaan selanjutnya, silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Rachel dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Jadi begini Prof, fenomenal kotak kosong sering dianggap sebagai bentuk kritik dari masyarakat terhadap kurangnya alternatif politik di daerah. Menurut Profesor, apakah kotak kosong memang bisa dianggap sebagai refleksi dari kegagalan demokrasi lokal atau justru ini sebuah tanda bahwa masyarakat semakin cerdas dalam menolak calon yang mereka anggap tidak layak? Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ini pedes Prof pertanyaannya. Pedes ya. Satu ya. Bentuk kegagalan demokrasi lokal. Itu Prof setuju ya? Ya memang demikian, kegagalan sebetulnya. Ini gagal ini. Oke, termasuk di Surabaya gagal berarti Prof? Ya, jadi identik. Tapi sekarang kalau ada pendapat dua variabel berarti gagal kan? Oke. Kalau saya sendiri kan masih satu variabel kan nggak bisa untuk sebagai petisanya kan nggak bisa. Nah ini mahasiswa yang murni ini berarti yang memang gagal untuk demokrasi yang lokal ya. Nah, artinya boleh nggak kita menormalisasi untuk memilih kotak kosong ketika memang kita merasa suara kita tidak diwakili oleh calon tunggal yang ada? Loh, itu haknya. Nah, haknya apa? Haknya warga negara sebagai Republik Indonesia, ya Kota Surabaya, apalagi ya punya hak memilih, haknya memilih kotak kosong dan sebagainya boleh saja. Boleh nih, ini yang menjadi satu tanda-tanda ini. Sekalipun memilih kotak kosong itu adalah hak yang juga harus kita hargai. Hargai. Hargai meskipun itu nantinya dia nanti dipilih gak nyoblos. Kalau nyoblos, aduh kecewa aku di sini. Nah, akhirnya gak nyoblos, berarti kan kotak kosong berarti. Apakah kotak kosong ada gak nyoblos? Sebetulnya ini salah satu alternatif kegagalan dari pesta demokrasi. Untuk Surabaya loh ya. Ada kegagalan sebetulnya. Nah inilah jangan sampai ada terulang kembali nantinya keputusan KPU ini harus memang memberikan sesuatu, jangan sampai terjadi kotak kosong. Bagaimana caranya? Ini harus ada regulasi. Berarti apa? Kalau sampai ada kotak kosong berarti tidak diadakan, itu baik menurut pandangan saya baik, tidak menghamburkan uang negara. Pendapat saya. Jadi menurut Prof sekali nggak usah ada ya kalau ada lawan kotak kosong. Toh apa artinya kita rame-rame ternyata ada kotak kosong gitu loh. Siap. Jadi memaksa harus pilih gitu kan ya. Ini kan ada satu memaksa, kalau ada kotak kosong berarti calonnya mesti dipilih gitu loh. Siap. Ya kan? Prof boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan masih banyak sementara waktu kita singkat, jadi disingkat-singkat aja Prof jawabannya. Singkat ya. Siap, langsung pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hafian dari Universitas Trunojoyo Madura, Prof. Saya ingin bertanya Prof, bagaimana strategi yang dapat diambil oleh pemerintahan daerah untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat setelah kemenangan kotak kosong yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap kandidat yang ada. Terima kasih. Baik sekali nih pertanyaannya Prof. Ya itu seharusnya memang harus ada regulasi ya. Jangan sampai kegagalan seperti ini. Kalau sampai menang kotak kosong berarti gagal. Ya. Cara mengembalikannya Prof. Cara mengembalikan harus ada regulasi, jangan sampai ada kotak kosong. Bagaimana caranya regulasi itu? Jadi regulasi itu adalah bukan pemaksaan, memang harus dilakukan. Kan gitu. Aturannya jangan sampai ada kotak kosong bagaimana? Sehingga jangan sampai ada partai ini berkoalisi rame-rame seperti tidak memberikan rekomendasi pada lainnya. Atau mungkin Prof Bowo tadi sempat katakan ada pembatasan koalisi, jadi maksimal ada berapa partai? Berapa partai harus, kalau sudah koalisi katakanlah ini partai 18, berapa yang ada koalisi, ini tidak boleh rame-rame. Harus koalisi harus dibatasi. Harus pembatasan koalisi. Sehingga bisa apa? Sehingga memberikan suatu peluang bagi yang lainnya. Demikian. Terima kasih. Siap. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nufitriana dari UNESA.
Saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya jika di suatu daerah dengan paslon tunggal ternyata saat pemilihan dimenangkan kotak kosong? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ini mungkin buat teman-teman Gen Z yang baru pertama kali nyoblos, mereka kan nggak tahu kalau ternyata ada yang namanya kotak kosong, dan kalau ternyata yang menang kotak kosong, apakah selanjutnya yang harus terjadi nih, Prof? Apakah kalau yang menang kotak kosong tidak ada pemimpinnya atau seperti apa? Gimana nih, Prof? Ya otomatis kalau ada kotak kosong ya yang menang loh ya. Bagaimana kalau ada kosong sudah saya jelaskan. Ini kotak kosong harus menang berarti kegagalan. Kegagalan. Okay. Kegagalan pesta demokrasi. Seharusnya ini gagal ini. Surabaya ini gagal sebetulnya, demokrasinya gagal. Oke. Gagal ini sudah. Dan kalaupun misalnya yang menang adalah kotak kosong, langsung ditunjuk ya, Prof, pemimpinnya tadi? Nanti ditunjuk oleh keputusan tadi ya, 13 2018 kan katakan ya. Ada 10 2016, ada 13 2016. Nanti akan yang menunjuk dari Kemdagri, nanti berkoordinasi dari DPR nanti menunjuk seperti itu. Oke. Ini aturannya seperti itu. Aturannya seperti itu. Semoga menjawab pertanyaan ya, Mbak. Oke, silakan pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alfian Muzaki dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Izin bertanya, seperti yang telah dibahas tadi, dengan maraknya peristiwa kotak kosong, baik itu di Jawa Timur sendiri maupun di daerah lain, apakah ada upaya atau wacana untuk merevisi aturan mengenai kotak kosong agar bisa menciptakan proses pilkada yang lebih kompetitif dan demokratis di masa mendatang? Oke, Terima kasih. Terima kasih. Ya. Prof, ada nggak rencana Prof untuk direvisi? Yakin saya ada rencana, bukan rencana lagi. Ini sudah ada kegagalan, ya tadi ya ada otomatis revisi tentang aturan regulasinya, dasar hukumnya, nanti jangan sampai ada berapa partai, koalisinya harus dibatasi. Artinya bukan ada rencana nggak, tapi memang harus. Harus, bukan rencana, harus ini. Harus, jadi apa? Ini kegagalan ini menjadi salah satu bahwa Surabaya adalah merupakan orang-orang berdemokrasi sebetulnya. Namun dibatasi ada kotak kosong ini. Sehingga terbatas. Sebetulnya persoalan ini enggak menurut pendapat para politik juga, para pakar hukum juga. Ini sebetulnya apakah kegagalan dari aturan, ya, apa kegagalan dari tentang suatu partai politik? Nah, ada dua sebetulnya. Harus dicari. Dua variabel dicari. Oke. Nah, kenapa? Karena yang membuat aturan DPR politis lah, ya kan? Membuat aturan hukum kan begitu. Nah, sebetulnya ada dua persoalan. Nah, harus adanya satu bisa aturan ini kalau nggak sampai dibuat ini menguntungkan kan, menguntungkan partai politik ini sebetulnya undang-undang dibuat oleh politik, ya kan, ya hukum ada proses politik ya ini nanti ya ini ada dua ya ke MK. Dah. Oke. Nggak ada lagi sudah. Siapa Prof yang berwenang untuk merevisi regulasi itu Prof agar ke depan tidak ada kotak kosong lagi? Ya bisa ke MK kan bisa undang-undang loh ya, karena MK adalah menguji tentang undang-undang. Undang-undang ini harus diuji. Kalau sampai nanti tidak direvisi, ya kan? Harus kalau direvisi bisa saja. Dan ini memang sudah urgent untuk harus segera direvisi ya, Prof? Ya bukan revisi, karena undang-undang dibuat oleh DPR kan menguntungkan DPR, bukan menguntungkan rakyat. Otomatis kan. Nah itu nanti ada dua tadi. Kalau nggak sampai direvisi, nanti dimasukkan ke MK. Oke. Ya mahasiswa itu punya kewenangan loh ya. Oke. Ya. Mungkin Prof terakhir Prof, menurut Prof bahwa apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah supaya bisa meminimalisir terjadinya fenomena calon tunggal ke depannya? Ya, calon tunggal ke depannya harus adanya satu aturan ketika koalisi harus dibatasi. Ketika koalisi ya, kalau untuk koalisi kan memberikan rekomendasi koalisi partai politik kan. Partai politik itu mengusung itu harus ada rekomendasi dari ketua partai atau sekjennya kan. Nah, oleh karena itu penting sekali ada pembatasan revisinya loh ya. Kedua, sebetulnya kalau bisa itu harus memberikan sesuatu warga negaranya, bangsanya untuk berpesta demokrasi meskipun itu gagal dan sebagainya, memberikan kesempatan. Nah, sehingga apa? Kalau ada kesempatan, ini adalah demokrasi itu memerlukan sesuatu pesta kan, meriahnya kan. Kalau hanya satu kan nggak meriah. Oleh karena itu pemerintah harus memberikan satu regulasi, jangan sampai terjadi terulang kembali adanya kotak
kosong. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof. Bowo atas Ya. waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga untuk teman-teman dari berbagai universitas yang sudah menyempatkan untuk hadir dan menyampaikan aspirasinya soal fenomena kota kosong yang terjadi di Indonesia, terutama juga di Surabaya. Dan pemirsa, hukum itu tidak ada yang abu-abu, yang ada hanya hitam atau putih. Dan kita seharusnya tetap percaya bahwa keadilan masih tetap ada. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Fanya Celia pamit undur diri. Salam Surabaya TV.